Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Luciani. Saya merupakan lulusan Magister Keperawatan. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan anak. Untuk mata kuliah ini adalah keperawatan anak sehat sakit akut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Sarjana Keperawatan, diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 3. Sistem pengajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini adalah meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pertama adalah delivery, yaitu ketika saya menyediakan berbagai materi untuk membantu mahasiswa belajar mandiri sehingga materi yang diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kedua adalah interaksi, di mana adanya kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas, laboratorium, ataupun di klinik, tentunya untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment, di mana dosen memberikan tugas terstruktur yang telah direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, menyelesaikan kasus, guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang dilakukan secara objektif. Kemudian terkait dengan mata kuliah keperawatan anak ini, tentunya mengkaji tentang keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangannya, dari mulai tahap neonatus sampai dengan akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun di rumah sakit. Serta intervensi keperawatannya, baik yang bersifat mandiri ataupun yang bersifat kolaboratif. Mata kuliah ini membahas asuhan keperawatan profesional holistik Islami, kemudian memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal etik. Adapun mata kuliah ini mempunyai CPL dan CPMK yang menunjang ke dalam profil lulusan dari program studi sarjana, yaitu Care Provider, Komunikator, Health Educator and Promoter, serta Manager and Leader, Researcher, dan Nurse Muslim berkemajuan. Adapun CPL dari mata kuliah keperawatan ini, yang pertama adalah tentunya mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional, holistik Islami, dan dalam tatanan laboratorium dan lapangan. Yang kedua adalah mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan, dan yang ketiga adalah mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun pada kuliah ini mempunyai CPMK, meliputi mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan anak sehat sakit akut secara holistik. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan holistik Islami, baik mandiri ataupun kolaboratif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mensimulasikan pemberian pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, ataupun tersier. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga untuk mempertahankan hak klien dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan evidence based practice atau EBP dan nilai-nilai Islam ke dalam asuhan keperawatan. Adapun metode pembelajaran yang saya menggunakan pembelajaran SCL atau Student Centered Learning untuk meningkatkan inovatif dan kreativitas mahasiswa di dalam kelas, laboratorium, dan klinik. Pembelajaran di kelas yang pertama meliputi ceramah dan diskusi, di mana dosen menjelaskan materi. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin belum mereka pahami. Yang kedua adalah case study atau case analysis method, di mana mahasiswa diberikan studi kasus komprehensif, misalnya tentang seorang anak dengan penyakit jantung. Kemudian mahasiswa diminta untuk menganalisis dan merumuskan asuhan keperawatan secara holistik. Kemudian mahasiswa melakukan presentasi di kelas, lalu kasus tersebut akan diskusikan secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah pembelajaran laboratorium. Metode yang digunakan adalah metode simulasi dan demonstrasi.
dosen mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Setelah demonstrasi, mahasiswa secara bergantian mempraktikannya. Yang terakhir adalah pembelajaran klinik, yaitu menerapkan metode pembelajaran seperti pre-conference dan post-conference, kemudian BST atau bedside teaching, dan studi kasus. Tentunya dalam menunjang proses pembelajaran, salah satunya dosen menggunakan referensi dari jurnal hasil penelitiannya sendiri, jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Yang berikutnya adalah platform yang saya gunakan adalah LMS, menggunakan CBT dan SIAKAD Universitas Aisyah Bandung. Untuk CBT digunakan saat mahasiswa mengerjakan ujian dan SIAKAD digunakan untuk dosen mengisi catatan kegiatan pembelajaran di kelas, contohnya melalui absensi dan memberikan nilai. Yang terakhir mengenai asesmen penilaian, penilaian ini diberikan kepada mahasiswa secara objektif dengan bobot penilaian UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, tugas 10%, perilaku 10%, praktikum 15%, dan praktik belajar lapangan 15%. Poin penilaian tersebut sudah dipaparkan di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS di awal perkuliahan atau kontak belajar. Hasil asesmen yang saya gunakan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaiannya yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran salah satu mata kuliah keperawatan anak. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, pada hari ini ya kita memasuki pertemuan yang keempat ya untuk mata kuliah keperawatan anak ya. Sebelum kita memulai untuk proses pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa ya, berdoa dalam hati mulai. Ya, berdoa selesai ya. Baik, teman-teman ya, di minggu kemarin ya, khususnya di minggu ketiga ya, kemarin kita sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan keperawatan anak gitu ya. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari materi terkait dengan apa? Terkait dengan konsep terapi bermain pada anak gitu ya. Nah, mungkin untuk terapi bermain ini memang bukan sesuatu hal yang umum ya, dan teman-teman pun kemarin sudah paham ya mengenai terapi bermain gitu ya. Terapi bermain itu memang dimaksudkan gitu ya, tujuannya untuk mengurangi ya hospitalisasi yang terjadi pada anak selama anak mengalami proses perawatan gitu ya. Nah, mungkin kita flashback dulu sedikit ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan terapi bermain. Nah, mungkin Ibu mau nanya dulu nih. Di sini ada yang masih ingat tentang fungsi dari terapi bermain pada anak itu untuk apa? Yuk, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Herlia. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Herlia. Baik, untuk fungsi bermain pada anak, yang pertama itu untuk perkembangan motorik, di mana anak itu bisa melatih untuk berlompat, untuk berlari, untuk bermain. Kemudian ada fungsi perkembangan ekonomi dan sosial, di mana si anak ini tuh melatih untuk kerjasama dan empati, kemudian perkembangan kognitif dan perkembangan dalam hal-hal Islami dia. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu untuk Herlia. Oke ya. Jadi pada dasarnya ya fungsi dari terapi bermain itu adalah tadi yang disebutkan gitu ya, adalah untuk meminimalisasi resiko jangka panjang yang terjadi pada anak gitu ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita hari ini memasuki materi atau pertemuan yang keempat ya. Pada siang hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah terkait dengan proses komunikasi, yang kedua komunikasi pada anak sesuai tahap tumbuh kembang, yang ketiga adalah teknik berkomunikasi dengan anak sesuai tahap perkembangannya. Nanti kita akan belajar untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan anak dalam berbagai tingkatan usia ya. Dan yang berikutnya adalah komunikasi dengan orang tuanya, dan yang terakhir adalah komunikasi pada anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Jadi ketika kita berbicara komunikasi ini memang bukan hanya kita berbicara kepada anak ataupun orang tua ya yang memiliki anak yang sehat saja gitu ya. Dalam ruang lingkup keperawatan anak yang kita harus ketahui, memang kita mengenal istilah dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi bukan hanya aspek dari
kesehatannya, melainkan dari bio, psikososio dan juga spiritualnya gitu ya. Dan yang menarik nanti kita akan bahas terkait dengan komunikasi pada anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya ke materi yang berikutnya, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang sudah pernah mendengar istilah komunikasi secara umum. Yuk, siapa yang mau menjelaskan terkait dengan komunikasi secara umum? Siapa? Ya, silakan Nita. Izin Ibu, kalau untuk komunikasi itu kan terjadi antara dua orang ya. Terus juga dalam proses komunikasi itu terjadinya adanya pertukaran informasi, ide dan perasaan antar individu ataupun kelompok. Dan untuk di keperawatan anak itu khususnya pada orang tua atau family center care. Oke, kita berikan aplaus dulu ya untuk Nita ya, bagus ya. Jadi di dalam proses komunikasi itu memang ada beberapa klasifikasi ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar kita berbicara dengan lawan kita gitu ya. Komunikasi itu bisa dengan berbagai macam media gitu ya, baik dengan yang visual ataupun dengan media audio visual gitu ya. Baik, mungkin kita ke materi selanjutnya. Nah, proses komunikasi ya di sini tadi sudah dijelaskan oleh Nita ya. Jadi secara definisi umum komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide atau perasaan antar individu dan juga kelompok gitu ya. Yang pada hal ini gitu ya, ketika kita berbicara komunikasi di ruang lingkup keperawatan anak ya, kita bukan hanya berbicara kepada anaknya saja gitu ya, melainkan kita melibatkan orang tuanya atau kita kenal istilahnya adalah family center care gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara anak itu kita tidak terlepas dari yang namanya orang tua gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik tindakan invasif ataupun non invasif, pasti kita akan selalu melibatkan orang tua di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian di sini elemen utama dari proses komunikasi. Nah, yang pertama itu ada pengirim atau sender atau individu yang memulai pesan. Nah, di dalam hal ini gitu ya, yang memulai pesan itu adalah kita sebagai seorang perawat gitu ya. Nah, ketika kita menjadi sender atau pengirim pesan, otomatis kan kita harus mempunyai ide ataupun topik gagasan yang akan kita bicarakan kepada orang tua pasien gitu ya. Nah, yang kedua adalah pesan atau message ya, atau informasi atau ide yang akan disampaikan. Nah, jadi pesan yang akan kita bawa tentunya kita sebagai seorang perawat harus memiliki pemahaman yang luas gitu ya terkait dengan informasi yang akan kita sampaikan. Karena kalau misalnya kita berbicaranya di ranah anak, tentunya kan kecemasannya itu bukan hanya anaknya saja gitu ya yang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, tapi yang paling utama yang mengalami kegelisahan dan juga kecemasan itu adalah orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saluran atau channel gitu ya, di mana media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti verbal ataupun non verbal gitu kan. Di rumah sakit ini kan kita berbicara dengan pasien ini jarang sekali menggunakan bahasa non verbal gitu ya. Biasanya kita menggunakan bahasa verbal atau kita komunikasi dua arah. Jadi ada perawat, ada pasien ataupun orang tua pasien gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penerima ya atau receiver. Di sini individu yang menerima pesan tadi ya. Kalau yang menerima pesan kan teman-teman juga pasti sudah paham, yang menerima pesan itu adalah anak dan orang tua gitu ya. Kalau misalnya pada anak ya tentunya kita harus menyesuaikan gitu, apakah memang anak ini dia bisa menerima pesan yang kita sampaikan atau tidak. Kan kalau misalnya pada anak teman-teman juga sudah paham ya, ada klasifikasi usia pada anak, yang mana yang paham, yang mana yang belum paham. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat perkembangannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah umpan balik atau feedback ya. Nah, di sini respon dari penerima terhadap pesan yang disampaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya pesannya berupa berita buruk gitu ya, responnya kan pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang adaptif dan juga ada yang maladaptif gitu ya. Begitupun ketika kita menyampaikan pesan yang baik gitu ya, kita kaji responnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah gangguan atau noise ya, yaitu faktor yang menghambat proses komunikasi seperti kebisingan atau perbedaan persepsi ya. Pasti teman-teman juga setuju gitu ya, kalau di rumah sakit itu kan tidak semuanya gitu ya orang tua pasien itu menerima pesan yang kita sampaikan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat di berbagai penelitian gitu ya, salah satu yang memang mendukung ya ketika input itu masuk ke dalam diri seseorang adalah berkaitan dengan tingkat pengetahuannya gitu ya. Betul tidak?
Tuh gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan sebelum betul-betul melakukan komunikasi dengan orang tua pasien? Tentunya yang pertama adalah mengkaji gitu ya terkait dengan apa? Pengetahuannya dulu gitu ya. Tuh pengetahuan orang tuanya bisa dilihat dari mana? Kalau untuk mengukur tuh pengetahuan apa? Pendidikan gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian itu kita akan mengkaji juga tingkat pendidikannya sejauh apa gitu ya. Karena kan tadi ya ketika kita menyampaikan informasi itu haruslah memang sesuai dengan sasaran gitu ya. Bukan kita membedakan pasien A dengan B, tapi kan ketika kita menyampaikan informasi supaya sampai gitu ya tuh komunikasi satu arah itu kita harus melihat dulu dari tingkat pengetahuannya. Oke, jadi penting ya teman-teman ya untuk tingkat pengetahuan ini ya. Oke, penting sekali ya. Nah, ini relevansi dalam keperawatannya itu apa gitu ya. Nah, dalam konteks keperawatan anak, komunikasi efektif antara perawat, anak dan orang tua sangat penting untuk memastikan pemahaman tepat mengenai perawatan dan kebutuhan pasien ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya. Yuk next berikutnya. Nah, di sini ada komunikasi pada anak sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Nah, teman-teman masih ingat ya untuk tingkatan usia anak ya? Oke, kalau dikatakan neonatus usianya berapa? 0. Oke, kemudian kalau balita? 1 sampai 3 tahun. Oke, kalau anak usia prasekolah? 3 sampai 5 tahun. Oke, alhamdulillah ya masih ingat ya. Nah, jadi untuk komunikasi pada anak juga kita harus menyesuaikan dengan tingkat usianya gitu ya. Kalau misalnya pada anak usia 0 sampai dengan 12 bulan, nah biasanya untuk ya tuh komunikasinya ini kan kita tidak bisa menggunakan istilahnya itu komunikasi dua arah gitu ya. Tapi kita harus lebih banyak menggunakan komunikasi yang berdasarkan dengan apa? Audio gitu ya, karena kan kalau misalnya bayi itu memang belum paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kita lebih banyak berbicara kepada bayi itu menggunakan verbal gitu ya. Jadi kita yang lebih banyak berbicara ya, tuh sedangkan bayinya tuh responnya apa berupa verbal. Jadi dia hanya bisa mendengarkan gitu ya. Ketika kita mengeluarkan tuh suara lembut, ketika kita menyentuh bayi gitu ya, maka itu yang akan bayi itu tersebut dia akan berespon terhadap suara yang kita keluarkan gitu ya. Jadi secara umumnya kalau untuk respon bayi itu memang biasanya dia berespon terhadap suara, kemudian ekspresi wajah dan juga sentuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di ruang bayi gitu ya, tentunya kita harus bisa untuk meminimalkan agar bayi ini tidak terganggu gitu ya. Karena itu salah satu yang memang mengganggu bayi itu adalah berkaitan dengan suara gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan bayi, gunakan suara yang lembut dan juga sentuhan yang lembut gitu. Karena kan mereka belum tentu paham gitu ya. Sudah pasti tidak paham dengan apa yang kita sampaikan ya. Oke, kemudian yang kedua ini adalah komunikasi pada balita ya teman-teman. Kalau balita itu kan usianya tadi ya 1 sampai dengan 3 tahun ya. Kalau 1 sampai dengan 3 tahun itu kita sebutnya sebagai batita biasanya gitu ya, bayi di bawah usia 3 tahun. Kalau tuh balita itu bayi di bawah usia 5 tahun gitu ya. Nah, untuk proses komunikasinya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah mulai berbicara dengan kosakata terbatas atau gerakan bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kemampuan anak usia 1 sampai dengan 3 tahun ini kan kita belum bisa ya tuh mengukur tingkat pengetahuannya terkait dengan kemampuan bahasa. Tapi kita bisa menggunakan kosakata yang sederhana gitu ya, yang memang bayi bisa mengerti ya. Nah, di sini gunakan bahasa sederhana dan alat peraga ya. Contohnya adalah mainan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan medis itu lebih baik kita melakukan proses pendekatan dulu gitu ya teman-teman ya, dengan melakukan terapi bermain ya, seperti yang kemarin sudah diajarkan gitu ya, bahwa anak usia 1 sampai dengan 3 tahun mereka akan cenderung lebih tertarik kepada komunikasi yang tidak terlalu banyak verbal melainkan non verbal gitu ya, seperti menggambar, mewarnai ya, bermain boneka dan lain sebagainya.
gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah anak prasekolah ya. Di sini untuk anak prasekolah itu ada usia 3 sampai dengan 5 tahun gitu ya. Nah, di sini untuk kemampuan bahasanya mereka sudah meningkat gitu ya. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan terbuka, dia akan paham dengan apa yang saya sampaikan. Misalnya, Adek sudah makan belum? Nah, dia pasti sudah bisa menjawab sudah dan belum gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun, kemampuan bahasanya sudah bisa kita eksplorasi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya ajukan pertanyaan terbuka ya, beri pilihan misalnya kamu mau perban yang warna biru atau merah. Jadi sebelum kita melakukan tindakan ya, kemudian setelah sebelum kita melakukan pemasangan infus juga boleh gitu ya, itu ditanyakan Adek mau dipasang di tangan yang mana, di tangan yang kiri atau di tangan yang kanan, atau misalnya mereka menolak, nah kita bisa menyiapkan opsi atau pilihan, Adek mau dipasang infusnya itu kapan, setelah makan atau sesudah makan, kita main dulu yuk. Nah, mereka sudah akan lebih terbuka gitu ya ketika kita mengkomunikasikan hal-hal seperti itu. Tapi tadi syaratnya gitu ya, ketika anak berespon terhadap apa yang kita inginkan, otomatis kita harus menjalin apa dulu? Nah, membina trust dulu gitu ya. Baik, paham sampai di sini? Paham ya. Yuk next kita lanjut ya. Nah, ini masih ingat ya anak usia sekolah usia berapa tahun? 6 sampai dengan 12 tahun ya. Nah, kalau untuk anak-anak seperti ini kemampuan bahasanya ini sudah jauh lebih baik ya teman-teman, karena kan anak sudah mengalami yang namanya fase di mana dia adaptasi dengan orang lain, sudah sekolah gitu ya. Otomatis untuk kemampuan bahasanya juga akan lebih meningkat ya. Kalau untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun ini kita harus selalu melibatkan komunikasi dan diskusi gitu ya. Diskusinya juga sudah jauh lebih terbuka dibandingkan klasifikasi sampai dengan anak usia 6 tahun gitu ya. Nah, kemudian untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun ini berikan penjelasan logis tentang prosedur yang akan dilakukan seperti manfaat pemberian obat-obatan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan tindakan kepada pasien gitu ya, kita sudah bisa pasien tersebut sudah bisa merespon apa yang kita katakan. Seperti misalnya kita menjelaskan tujuan dan prosedur. Nah, kemungkinan anak sudah bisa paham dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Dan untuk pendekatan pada anak usia 6 sampai dengan 12 tahun ini kita memang tidak terlalu mengalami kesulitan ya teman-teman, karena anak memang minimal terjadi tantrum gitu ya, atau anak menolak melakukan pengobatan gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya adalah usia remaja berapa tahun? Ya, jadi untuk anak usia remaja ini kita klasifikasikan menjadi 3 sebetulnya. Ada remaja awal, remaja pertengahan, dan juga remaja akhir ya. Tapi kalau secara umum dikatakan remaja itu adalah usia 12 sampai dengan 18 tahun ya. Nah, kalau sudah seperti ini proses pendekatannya itu lebih mudah lagi, karena mereka sudah kemampuan berpikir kritisnya itu sudah jauh lebih baik lagi gitu ya. Bahkan ketika kita melakukan komunikasi, kita minimal sekali gitu ya untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi pada anak usia seperti ini gitu ya, dia sudah bisa mengambil keputusan ya terkait dengan tindakan yang kita lakukan. Yang penting satu tuh kuncinya, kita jelaskan tujuan dan prosedurnya gitu ya. Kalau anak tuh seperti ini, apakah perlu Bu diberikan terapi bermain? Sudah tidak perlu. Kalau anak dengan tingkatan usia remaja ini pendekatannya adalah lebih ke arah pendekatan secara verbal. Jadi kita lebih banyak diskusi gitu ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham ya. Baik, yuk next lanjut. Nah, kemudian ini adapun teman-teman ya terkait dengan komunikasi dengan orang tua di rumah sakit. Nah, ini menurut teman-teman apakah komunikasi dengan orang tua selama di rumah sakit itu penting? Penting sekali tadi ya. Selain untuk membina trust juga kan ya, secara prinsip di keperawatan anak itu kita mengenal istilah family center care gitu ya. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang memang bisa kita terapkan ya kepada keluarga ya khususnya gitu ya. Pada saat kita memposisikan diri menjadi seorang perawat, kemudian kita akan berkomunikasi dengan orang tua pasien gitu ya. Tentunya kan ada prinsip yang harus kita penuhi gitu ya. Yang pertama adalah empati dan keterbukaan gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu ya untuk kita lakukan. Jadi saat menyampaikan diagnosis
hipnosis yang berat, gunakan bahasa yang sederhana dan beri waktu untuk bertanya gitu ya. Karena kan kalau misalnya seseorang ketika kita informasikan mengalami penyakit berat kan tidak semuanya bisa langsung menerima. Kalau pada anak masih ingat yang termasuk ke dalam klasifikasi penyakit berat itu apa saja? Yang kronik? Apa saja? Anemia ya, kemudian apa lagi? Leukemia ya, terus apa lagi? Gagal ginjal kronis ya, itu kan adalah klasifikasi dari penyakit-penyakit berat yang kronik ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pendidikan kesehatan. Nah, ini menjadi tugas dan juga fungsi utama dari perawat ya. Jadi tugasnya adalah melakukan edukasi gitu ya. Berikan leaflet atau video edukasi tentang perawatan anak setelah keluar dari rumah sakit ya. Terus saya rasa teman-teman sudah pengalaman gitu ya untuk membuat leaflet ataupun media yang lainnya, karena sudah ada di fase teman-teman pernah melakukan apa? PBL gitu ya, praktek belajar lapangan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah diskusi terbuka, ajak orang tua berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis gitu. Makanya di keperawatan itu ada istilahnya informed consent gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tentunya berdasarkan kepada persetujuan dari orang tua pasien. Oke ya. Jadi apa aja tadi yang pertama? Empati, yang kedua, yang ketiga diskusi terbuka. Ya, oke. Yuk next yang berikutnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman, komunikasi pada anak dengan berkebutuhan khusus di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi saya tuh sebutkan itu kan biasanya umum ya teman-teman ya, kita berkomunikasi dengan pasien yang memang dia tidak mempunyai gangguan dalam bahasa gitu ya. Tapi kan di keperawatan anak itu kan ada istilah anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Oke, kalau yang teman-teman ketahui nih, anak berkebutuhan khusus itu ada apa aja? Autis, terus Down syndrome, terus ADHD gitu ya, betul sekali. Jadi itu merupakan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Apakah perlu untuk diajak tuh komunikasi anak berkebutuhan khusus? Perlu gitu ya, karena kan itu ruang lingkupnya adalah anak gitu ya. Dengan berbagai kondisi apapun, anak pasti membutuhkan perawatan kita, jalannya dengan proses komunikasi gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu sekilas ya teman-teman. Jadi anak dengan kebutuhan khusus itu sering mengalami hambatan komunikasi yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap prosedur medis gitu ya. Oleh karena itu, perawat harus menggunakan pendekatan yang lebih individual dan metode komunikasi alternatif yang sesuai gitu ya. Oke. Jadi kepada anak dengan berkebutuhan khusus itu kita tidak bisa gitu ya berkomunikasi biasa seperti kebutuhan pada anak yang normal gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya adalah anak autisme ya. Teman-teman juga pasti pernah melihat gitu ya, kalau di lingkungan apapun gitu ya, pernah melihat dengan anak yang ciri fisiknya itu berbeda dengan anak yang normal. Nah, itu dia dinamakan anak berkebutuhan khusus. Jadi ada ciri spesifik ya, seperti yang terlihat pada anak autisme gitu ya. Nah, untuk kemampuan komunikasinya ini kesulitan dalam memahami komunikasi verbal, kemudian sensitivitas terhadap suara dan sentuhan, serta cenderung membutuhkan rutinitas dan pola yang konsisten. Jadi kalau anak-anak seperti ini memang pendampingannya itu harus khusus ya. Oke ya. Nah, ini nanti silahkan teman-teman bisa pelajari ya teman-teman. Kalau untuk kemampuan tuh bahasanya, gunakan untuk komunikasi visual, kemudian berikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan minimalkan merangsang sensorik gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus ya. Baik, demikian mungkin ya untuk penjelasan singkat saya terkait dengan komunikasi pada anak gitu ya. Intinya melakukan komunikasi ini adalah agar informasi yang kita sampaikan itu memang betul-betul bisa diterima baik oleh orang tuanya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab ya. Untuk materi yang ini silakan, ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Senya, izin bertanya. Iya. Terapi bermain apa yang bisa digunakan oleh perawat selain untuk mencegah kecemasan dan mewakili komunikasi pada anak? Ya, oke. Ini pada anak dengan apa nih spesifiknya? Anak berkebutuhan khusus? Ya,
Ya, anak berkebutuhan khusus ya. Oke ya. Terima kasih Segner ya untuk pertanyaannya, luar biasa ya, bagus sekali ya. Jadi memang untuk anak berkebutuhan khusus ini kita itu bisa menggunakan komunikasi yang khusus juga gitu. Karena memang kita tidak bisa hanya menggunakan komunikasi yang umum gitu ya. Jadi kalau misalnya pada anak, selain kita mengkomunikasikan secara verbal gitu ya, tujuan dan juga maksud kita ada di dalam jurnal untuk pendekatan terapi bermain pada anak autis ini, misalnya dengan terapi bermain Lego. Sudah cukup? Cukup ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan itu ada manfaat untuk teman-teman dan tentunya teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Demikian mungkin untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Kita tutup ya pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.